Baik, saya Febria Valentina. Saya akan membahas tentang materi pembelajaran tentang akuisisi. Nah, akuisisi sendiri itu adalah pengambilan kepemilikan atau pengendalian atas suatu perusahaan oleh perusahaan lain dengan cara itu ada dua, yaitu proses akuisisi saham atau proses akuisisi asetnya. Nah, dari sisi tujuan, akuisisi sendiri, sebenarnya, kenapa sih, sebuah perusahaan itu memilih melakukan akuisisi? Kenapa tidak tumbuh, secara alami aja gitu? Nah, itu karena akuisisi ini tuh memberikan jalan pertumbuhan yang jauh lebih cepat dibandingkan membangun bisnis, dari nol. Nah, kalau organic growth itu seperti, menanam pohon dari biji. Nah, makanya kalau akuisisi ini seperti membeli pohon yang sudah tumbuh, tinggal kita rawat dan sesuaikan saja. Nah, tujuan kedua adalah meningkatkan dari pangsa pasar itu sendiri. Nah, dengan menggabungkan 2 perusahaan di industri yang sama, kita bisa memperkuat posisi di pasar, mengurangi persaingan, dan mendapatkan economic of scale, yaitu, biaya per unitnya jadi lebih, efisien. Nah, adapun dari strategi akuisisi sendiri, yaitu yang pertama adalah menentukan strategi akuisisinya. Jadi, di tahap ini manajemen itu menetapkan tujuan utama dari akuisisi. Apakah ingin memperluas pasar, mendapatkan teknologi baru, atau meningkatkan efisiensi dari kegiatan operasionalnya sendiri. Nah, setelah strateginya itu jelas, maka tahap berikutnya adalah, identifikasi dari, target. Jadi, perusahaan itu mulai melakukan riset untuk menemukan, calon mana nih, calon perusahaan yang sesuai dengan, kriteria yang tadi. Nah, terus langkah yang ketiga itu, bisa dibilang, salah satu yang paling krusial adalah tahap dari due diligence. Jadi di tahap ini, perusahaan itu melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap perusahaan yang ingin dibelinya. Jadi tahap due diligence ini biasanya ya, itu, eee, yang krusial itu terkait dengan pajak atau tax due diligence. Jadi jangan sampai, ketika perusahaan mengakuisisi gitu, ternyata setelah mengakuisisi ada kewajiban-kewajiban perpajakan yang, perusahaan sebelumnya itu, miliki gitu. Dan itu akan berdampak kepada, laporan keuangan atau, terkena SP2DK di kemudian hari gitu. Nah terus, tahap selanjutnya itu ada negosiasi, itu di sini, kedua belah pihak itu menyepakati harga, metode pembayaran, dan struktur, transaksinya. Nah yang terakhir itu, transaksinya tuh, bagaimana menyatukan budaya kerja, sistem operasional, dan struktur organisasi agar bisa berjalan sebagai suatu kesatuan yang efisien.